Logam yang tersembunyi di setiap knalpot mobil. Setiap menit di planet ini, 130 mobil diproduksi. Dan di setiap mobil itu tersembunyi 2-7 gram palladium. Logam yang lebih mahal dari emas dan platinum. Langka banget sampai-sampai seluruh cadangan dunia bisa muat dalam satu ruangan aja. Tapi, tanpa logam ini, kota modern manapun bakal sesak napas. Palladium bertugas membersihkan gas buang dari zat-zat beracun. 85% dari seluruh palladium yang ditambang masuk ke katalis otomotif. Si adik kecil platinum ini udah jadi logam yang super penting di abad 21. Gimana caranya dari biji yang ditambang sedalam 1 km di bawah tanah Siberia bisa menghasilkan logam keperakan seharga $40.000 per kilogram? Lo bakal tahu kenapa palladium dinamain dari nama asteroid, gimana dia bisa ngubah racun jadi gas yang gak berbahaya, dan kenapa cadangannya bisa habis dalam 20 tahun ke depan. Tonton sampai akhir. Bagian finalnya bakal nunjukin apa yang ada di balik udara bersih di kota-kota kita. Ini kisah logam yang menentukan masa depan industri otomotif. Sejarah palladium dimulai tahun 1803 di London. Ahli kimia Inggris, William Wollaston, lagi meneliti biji platinum dari Amerika Selatan. Dia melarutkan biji itu dalam aqua regia, campuran asam klorida dan asam nitrat, satu-satunya pelarut yang bisa melarutkan platinum. Dari larutan itu, dia berhasil memisahkan platinum, tapi dia sadar ada kotoran lain yang masih tersisa di larutannya. Wollaston melakukan serangkaian operasi kimia dan berhasil mengisolasi logam baru. Berwarna putih keperakan, mirip platinum, tapi lebih ringan. Dia kasih nama palladium, diambil dari asteroid Pallas yang ditemukan setahun sebelumnya. Kebetulan apa enggak nih? Pallas dalam mitologi Yunani adalah dewi kebijaksanaan. Palladium ternyata logam yang luar biasa banget. Dia bisa nyerap hidrogen dalam jumlah 900 kali lipat dari volume aslinya. Bayangin aja, kubus palladium ukuran 1 cm x 1 cm bisa nyerap hampir 1 liter hidrogen. Logamnya mengembang kayak spons gitu. Tapi sifat paling penting ditemukan kemudian, aktivitas katalitiknya. Palladium bisa mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi sendiri. Selama ini, palladium cuma jadi barang aneh di laboratorium. Orang-orang pakai di perhiasan, emas putih sering banget ngandung palladium. Di dunia gigi, buat mahkota gigi, di elektronik, kontak dari palladium gak bakal berkarat. Tapi pemakaiannya dikit banget, cuma beberapa ton setahun buat seluruh dunia. Semuanya berubah di tahun 70-an abad 20, waktu aturan lingkungan jadi super ketat. Gas buang mobil ngandung karbon monoksida, oksida nitrogen, sama hidrokarbon yang belum terbakar. Semua itu racun loh. Kota-kota sesak gara-gara smog. Harus ada solusinya. Dan akhirnya ketemu, catalytic converter, alat yang ngubah gas beracun jadi nggak berbahaya. Di dalam casing stainless steel, ada struktur keramik kayak sarang lebah yang dilapisi lapisan tipis banget dari platinum, palladium, sama rhodium. Gas buang yang panas lewat sarang lebah itu. Di permukaan logam kelompok platinum ini terjadi reaksi. Karbon monoksida berubah jadi karbon dioksida, oksida nitrogen jadi nitrogen biasa yang nggak bahaya. Hidrokarbon terbakar habis. Katalis ini ngurangin emisi sampai 95%. Tapi harganya, setiap katalis itu ngandung logam mulia nih. Palladium ternyata cocok banget buat peran ini. Harganya lebih murah dari platinum, tapi lebih efektif dalam mengoksidasi hidrokarbon. Sejak standar emisi Euro dan AS diberlakukan, permintaan palladium langsung meledak. Dari beberapa ton per tahun, produksinya naik jadi 300 ton. Harganya melesat dari $500 per troy ounce di tahun 90-an jadi $3.000 di tahun 2020. Palladium jadi lebih mahal dari emas dan platinum. Mulai deh pencurian catalytic converter. Maling bisa motong catalytic converter dari bawah mobil dalam 5 menit doang, terus jual seharga $200-500. Padahal palladium yang ada di dalamnya harganya lebih mahal lagi. Masalahnya, palladium itu elemen super langka. Di kerak bumi, kandungannya cuma 6/10 miliar persen. Ini 30 kali lebih langka dari emas. Total produksi palladium dunia cuma sekitar 200 ton per tahun. Buat perbandingan, emas ditambang 3.000 ton, tembaga 20 juta ton. Palladium nggak punya deposit sendiri. Dia muncul sebagai kandungan sampingan di tambang nikel dan platinum. Sumber utamanya dari Rusia dan Afrika Selatan.
70% palladium dunia diproduksi di Rusia, terutama di kompleks Norilsk di Siberia. Norilsk adalah kota di balik lingkaran kutub, salah satu kota paling utara di planet ini. Suhu di musim dingin bisa turun sampai minus 50 derajat. Tapi di bawah tanah ada cadangan biji tembaga nikel yang unik, mengandung platinoid. Biji ditambang dengan kedalaman sampai 1,5 km. Mereka meledakkan batuan, memuat ke truk dam, lalu dibawa ke permukaan. Biji mengandung sekitar 1% nikel, sepersekian persen tembaga, dan cuma beberapa gram per ton platinoid, platinum, palladium, rhodium, iridium. Tapi volume penambangannya gede banget, 20 juta ton biji per tahun. Biji dihancurkan, digiling jadi bubuk halus, diperkaya dengan flotasi. Prosesnya mirip sama pengayaan biji timbal. Hasilnya konsentrat yang mengandung 10-15% nikel dan tembaga, plus kandungan logam mulia yang lebih tinggi. Konsentrat dilebur di tungku raksasa. Hasilnya matte, paduan sulfida nikel, tembaga, dan besi. Di matte inilah semua platinoid terkonsentrasi. Feinstein dikirim ke pabrik metalurgi. Di sana dia dikonversi, ditiup oksigen pada suhu 1200 derajat. Besi dan belerang teroksidasi dan dihilangkan. Hasilnya adalah paduan nikel tembaga kasar yang mengandung platinoid. Paduan ini dilarutkan dalam asam sulfat. Nikel dan tembaga larut. Logam mulia tetap dalam endapan, yang disebut lumpur. Lumpur ini mengandung hingga beberapa persen platinoid. Ini belum palladium, tapi sudah bahan baku yang sangat terkonsentrasi. Lumpur dilarutkan dalam aqua regia, campuran asam yang sama yang digunakan Wollaston. Semua platinoid larut. Sekarang dimulai kimia pemisahan yang super rumit. Dari larutan, secara berurutan diendapkan platinum, palladium, rhodium, iridium, ruthenium, osmium. Setiap logam diendapkan pada pH tertentu dengan reagen tertentu. Prosesnya butuh waktu berminggu-minggu. Hasilnya endapan berbagai garam palladium. Garam-garam ini dipanaskan pada suhu tinggi. Hasilnya palladium spons, bubuk berpori abu-abu. Ini logam yang udah hampir murni, tapi belum produk jadi yang siap dijual. Palladium spons dilebur di tungku induksi dengan atmosfer argon atau vakum. Palladium nggak boleh teroksidasi. Leburan logamnya dituang jadi batangan. Jadinya batang-batang kecil dengan berat dari 100 gram sampai 1 kilogram. Warnanya putih keperakan, dengan nuansa baja tipis. Palladium lebih lunak dibanding platinum. Bisa diolah dengan penggulungan, penempaan, atau ditarik jadi kawat. Titik lebur palladium itu 1554 derajat, lebih rendah dari platinum. Densitasnya 12 gram per sentimeter kubik, lebih ringan dari platinum, tapi tetap aja logam yang super berat. Palladium nggak kusam di udara, nggak bereaksi sama kebanyakan asam. Cuma larut di air aja dan asam nitrat pekat panas, tahan korosi banget. Sifat utamanya aktivitas katalitik. Palladium mempercepat reaksi oksidasi dan reduksi. Di permukaannya, molekul-molekul gas terserap, teraktivasi, bereaksi satu sama lain. Inilah yang bikin palladium jadi nggak tergantikan di katalisator mobil. Seluruh proses dari biji sampai jadi logam butuh waktu berbulan-bulan dan melibatkan puluhan operasi teknologi. Gimana sih cara kerja katalis mobil yang pakai palladium? Bentuknya kayak tong logam gitu, dipasang di sistem knalpot tepat setelah mesin. Di dalamnya ada struktur keramik sarang lebah, literally mirip sarang lebah beneran. Channelnya ada ribuan, total luas permukaannya beberapa meter persegi. Permukaannya dilapisi aluminium oksida, lapisan tipis berpori yang bikin luasnya nambah ratusan kali lipat lagi. Nah, di lapisan ini ditempel palladium, platina, sama rhodium. Total beratnya sekitar 2-7 gram. Palladium dan platina ngubah karbon monoksida sama hidrokarbon jadi karbon dioksida dan air. Rhodium mengubah nitrogen oksida jadi nitrogen biasa. Gas buang yang suhunya 400-800 derajat lewat sarang lebah ini. Di permukaan logam-logam itu terjadi reaksi kimia. Yang keluar, hampir cuma nitrogen murni, karbon dioksida, sama uap air. Efisiensinya sampai 98% loh. Tanpa katalis, mobil bakal ngebuang puluhan gram racun tiap kilometer. Pakai katalis, cuma beberapa gram doang. Mobil penumpang modern itu isinya 3-5 gram palladium. Truk atau SUV bisa sampai 7 gram.
Masalahnya, cadangan palladium itu terbatas dan terus menipis. Deposit yang bisa diakses udah nggak banyak lagi. Kalau dilihat dari kecepatan penambangan sekarang, cadangan yang udah ditemukan cuma bakal bertahan 20-30 tahun ke depan. Harganya naik terus, kelangkaannya makin parah. Produsen mobil lagi nyari pengganti palladium. Sebagian udah mulai beralih ke platinum. Ini juga bisa jadi katalis sih, tapi lebih mahal dan kurang efektif buat mesin bensin. Kalau buat mesin diesel, platinum justru lebih bagus. Sekarang lagi dikembangin juga daur ulang palladium dari katalis bekas. Katalis lama dikumpulin, dihancurin, terus logam kelompok platinumnya diekstrak. Dari daur ulang ini bisa dapat sampai 30% palladium. Ini membantu sih, tapi belum sepenuhnya menyelesaikan masalahnya. Permintaan terus naik. Tiap tahun di dunia itu diproduksi sekitar 90 juta mobil. Mobil listrik emang nggak pakai katalis, tapi porsinya masih dikit banget. Mobil hybrid juga masih butuh palladium. Pasar palladium nggak stabil, harganya bisa loncat dari 2.000 sampai 3.000 dolar per troy ounce. Palladium udah jadi logam strategis yang nentuin banget buat seluruh industri otomotif dan ekologi perkotaan. Jadi gitu, dari biji tambang sedalam 1,5 kilometer di bawah permafrost Siberia yang abadi, melewati berbulan-bulan operasi kimia dan pemisahan super presisi, lahirlah palladium, si adik kecil platinum yang sekarang jadi jagoan utama buat ngebersihin udara. Beberapa gram aja logam keperakan ini yang nyempil di setiap knalpot nyelamatin jutaan nyawa tiap tahunnya. Elemen super langka yang jumlahnya di bumi 30 kali lebih dikit dari emas udah jadi super krusial buat peradaban modern kita sekarang. Ini paradoks banget dari kemajuan teknologi. Makin kita peduli sama lingkungan, makin kita tergantung sama logam-logam langka. Tiap kali lo nyalain mobil, inget ya, di kolong sana ada katalis palladium yang kerja keras, ngubah racun jadi gas yang nggak berbahaya. Logam seharga 40.000 dolar per kilo, bikin udara kota layak buat dihirup. Dari asteroid Pallas sampai katalis mobil, 220 tahun sejarah logam yang akhirnya nemu tujuan hidupnya di perjuangan ekologi. Tapi cadangannya makin menipis, harganya naik terus, dan masa depan palladium masih kabur. Mungkin 20 tahun lagi manusia bakal nemuin penggantinya, atau belajar daur ulang yang lebih efisien, atau beralih ke mobil listrik. Tapi untuk saat ini, palladium itu benang perak tipis yang nyambungin 1 miliar mobil dengan udara bersih. Logam yang tanpa dia, kota-kota besar bakal sesak napas. Pahlawan tersembunyi dari revolusi ekologi yang bersembunyi di setiap knalpot. Setiap tahun, ratusan ribu kilometer rel baru dipasang di seluruh dunia. Cukup untuk mengelilingi bumi beberapa kali. Namun, sedikit yang berpikir bagaimana sepotong besi tua bisa menjadi batangan baja yang sangat lurus, mampu menahan berat kereta bertonton dan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Di dalam tungku, suhu mencapai 1.500 derajat. Logam membara mengalir seperti lava matahari dan presisi diukur hingga 1/10 mm. Dan yang terpenting, ada sebuah rahasia yang jarang diperlihatkan ke publik. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui rahasia yang membuat rel mampu bertahan puluhan tahun tanpa satupun sambungan. Pertama, campuran baja harus disiapkan. Besi tua, biji besi, kokas, dan batu kapur dimasukkan ke dalam tanur tiup, bahan baku yang akan menjadi rel di masa depan. Suhu di dalam tungku mencapai lebih dari 1.500 derajat, dan di bawah panas yang luar biasa ini, logam menjadi cair, berwarna seperti matahari yang membara. Para pekerja dengan cermat mengawasi komposisinya, karena bahkan kelebihan 1/10% karbon dapat membuat rel menjadi rapuh atau terlalu lunak. Setelah peleburan, baja yang membara dituangkan ke dalam cetakan. Cetakan logam yang membentuk balok persegi panjang, yang disebut ingat atau slab. Bentuknya belum mirip rel, hanya batangan sepanjang beberapa meter dan lebar lebih dari 30 cm. Setelah peleburan, baja yang membara dituangkan ke dalam cetakan. Cetakan logam yang membentuk balok persegi panjang, yang disebut ingat atau slab. Bentuknya belum mirip rel, hanya batangan sepanjang beberapa meter dan lebar lebih dari 30 cm. Tahap ini adalah fondasi dari seluruh proses. Jika kualitas baja buruk, penggilingan yang sempurna pun tidak akan menyelamatkannya. Oleh karena itu, kontrol di sini hampir seperti sebuah ritual. Ahli kimia memeriksa komposisi, ahli metalurgi mengontrol suhu, dan sensor otomatis mencatat keseragaman pendinginan.
Dan hanya ketika semuanya sesuai, bilet dikirim lebih jauh, ke dalam api dari bengkel penggilingan. Di sini, batangan-batangan masif sepanjang hingga 20 meter dipanaskan dalam tungku hingga suhu lebih dari 1200 derajat Celcius. Logam menjadi plastis, seperti adonan, tetapi tetap padat. Bilet panas langsung dimasukkan ke dalam mesin giling raksasa. Ia melewatinya beberapa kali. Pertama untuk mengurangi ketebalan, kemudian untuk memberinya bentuk yang benar. Setiap lintasan adalah proses penekanan dan penarikan logam yang secara bertahap berubah dari batangan biasa menjadi rel masa depan dengan profil yang kompleks dengan kepala, leher, dan kaki. Untuk mencapai geometri yang presisi, digunakan penggilingan kalibrasi akhir. Toleransi pada tahap ini tidak melebihi 0,3 mm. Segera setelah digiling, rel yang masih panas melewati proses pendinginan. Mereka diembus udara secara merata atau dibiarkan mendingin di area terbuka. Penting agar pendinginan simetris, jika tidak, logam bisa melengkung. Untuk memastikan perjalanan yang mulus dan tanpa guncangan pada kecepatan tinggi, rel-rel tunggal dilas menjadi bagian-bagian panjang hingga 400 meter tanpa satupun sambungan. Metode utamanya adalah pengelasan termit. Dalam cetakan khusus, celah beberapa milimeter dibiarkan di antara dua rel. Campuran baja cair dituangkan ke sana, yang terbentuk dari reaksi bubuk aluminium dengan oksida besi. Suhu mencapai 2500 derajat. Cairan ini menembus kedua bagian rel dan meliputi area sambungan. Ketika mendingin, terbentuklah sambungan monolitik yang lebih kuat dari rel itu sendiri. Setelah itu, kelebihan logam dipotong dan area las dihaluskan hingga rata sempurna. Setiap sambungan melewati pemeriksaan, dipindai dengan ultrasonik untuk memastikan tidak ada retakan mikro tersembunyi. Di lokasi konstruksi, bagian-bagian tersebut disambung kembali. Kali ini dengan pengelasan atau menggunakan sambungan baut khusus. Hasilnya adalah untayan rel yang membentang berkilo-kilometer tanpa satu pun bunyi klik. Luncuran senyap yang biasa kita rasakan di kereta cepat. Tapi pertama-tama, setelah digiling dan dilas, rel masih hidup. Ada tegangan sisa di dalam logam. Disinilah perlakuan panas berperan yang memberikan kekuatan dan daya tahan pada rel. Dan ini terlihat hampir seperti sesi spa metalurgi. Rel dipanaskan dengan cepat hingga suhu tinggi, sekitar 1000 derajat. Ini dilakukan di dalam tungku, di mana suhu dikontrol dengan presisi hingga 1 derajat. Kemudian, rel didinginkan secara instan. Semburan air bertekanan tinggi diarahkan di sepanjang kepala dan leher, bagian yang bersentuhan dengan roda. Suhu turun dengan cepat, dan dalam struktur logam terbentuk martensit, fase yang sangat keras dan tahan aus. Namun, untuk menghindari kerapuhan, rel dipanaskan dan didinginkan lagi secara perlahan. Ini menghilangkan tegangan internal berlebih dan memastikan rel akan tahan terhadap embun beku, panas, dan ribuan kereta setiap hari. Hasilnya, logam mempertahankan bentuknya dan menahan tekanan besar tanpa mengalami deformasi. Sebelum rel dikirim, ia melewati serangkaian pengujian ketat, seolah-olah ingin bergabung dengan pasukan angkutan cepat. Di laboratorium, ia diuji kekuatan, kekerasan, dan cacat internalnya. Pertama, kontrol ultrasonik. Gelombang frekuensi tinggi dikirim ke dalam rel. Jika ada retakan mikro di dalamnya, sinjal akan terpantul dan mendeteksi masalah. Kemudian, kekerasannya diukur di sepanjang rel. Secara paralel, kelurusan dan profilnya diperiksa dengan sensor laser. Dan sebagai penutup, uji lentur dan benturan. Sebuah fragmen rel diberi beban tekanan yang puluhan kali lebih besar dari berat kereta, untuk memastikan ia akan tahan terhadap tantangan apapun.
Tapi bagaimana cara mengangkut batangan logam raksasa sepanjang lebih dari 90 meter? Di sini digunakan platform kereta api khusus dengan penyangga melengkung yang mencegah rel melentur. Terkadang, rel diangkut dalam kondisi sudah dilas menjadi bagian yang lebih panjang, dari 400 hingga 600 meter. Sebelum pemasangan, rel bisa dipanaskan atau didinginkan tergantung pada suhu lingkungan. Ini diperlukan untuk mengimbangi pemuaian dan penyusutan termal logam. Jika tidak, saat panas ia akan melengkung dan saat dingin akan timbul celah berbahaya. Dalam prakteknya, setiap rel dipasang dengan mempertimbangkan perubahan fisik ini dengan menetapkan apa yang disebut titik tegangan netral suhu. Setiap tahun, dunia memproduksi begitu banyak tulangan fiberglass sehingga menantang baja itu sendiri. Ini bukan fiksi, melainkan produksi modern. Dunia menghabiskan miliaran untuk melawan karat, untuk memperbaiki jembatan dan tempat parkir yang hancur oleh korosi. Tapi ada solusinya, komposit yang 2 kali lebih kuat dari baja, 4 kali lebih ringan, dan sama sekali tidak mengenal apa itu karat. Pasar material ini tumbuh sebesar 12% setiap tahun. Dan hari ini, Anda akan melihat bagaimana dari ratusan gelondong benang dan 1 drum resin, lahirlah material bangunan masa depan. Oh iya, sebelum kita mulai, kami selalu sangat ingin tahu geografi penonton kami. Tolong tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana Anda menonton kami saat ini. Semuanya dimulai di salah satu ujung sebuah bengkel besar, di mana berdiri sebuah struktur yang mirip perpustakaan raksasa untuk benang. Ini disebut rak gelondong atau krill. Di dinding setinggi beberapa meter, terpasang ratusan, bahkan ribuan gelondong benang raksasa dalam barisan yang rapi. Di setiap gelondong ini tergulung benang kaca yang sangat tipis atau roving. Ini bukan kaca yang sama dengan yang dibuat untuk jendela. Ini adalah serat kaca khusus yang diproduksi dengan melelehkan kaca dan menariknya melalui lubang-lubang mikroskopis. Hasilnya adalah benang yang lebih tipis dari rambut manusia, tetapi dengan kekuatan tarik yang luar biasa. Inilah yang akan menjadi kerangka kita. Dari setiap ratusan gelondong ini ditarik seutas benang, dan semuanya berkumpul menjadi satu bundel tebal yang mengembang. Selanjutnya, sungai serat kaca ini memulai perjalanannya. Ia melewati sistem pemandu dan perangkat penegang. Setiap dari ribuan benang harus ditarik dengan kekuatan yang sama. Jika satu benang kendur, sementara yang lain terlalu kencang, maka pada produk akhir, beban tidak akan terdistribusi secara merata dan produk akan kehilangan kekuatannya. Bundel kaca yang kering perlahan-lahan dicelupkan ke dalam bak yang berisi cairan kental dan lengket, mirip seperti madu. Ini adalah resin polimer, daging kita, yang akan tumbuh di atas kerangka kaca. Ini adalah koktail kimia yang kompleks. Dasarnya biasanya adalah resin polyester, vinyl ester, atau epoksi. Ditambahkan pula pengeras, sebuah katalis yang akan memulai reaksi kimia dan membuat cairan berubah menjadi plastik padat. Selain itu, berbagai aditif juga bisa ditambahkan. Pigmen untuk memberi warna, inhibitor ultraviolet agar tulangan tidak takut sinar matahari, dan penghambat api untuk ketahanan terhadap api. Tugas bak ini adalah meresapi setiap serat, bahkan yang terkecil sekalipun. Bundel harus benar-benar tenggelam dalam resin ini agar tidak ada satu area kering pun yang tersisa. Bundel yang sudah jenuh dan berat karena resin lengket keluar dari bak dan menuju titik kelahirannya, cetakan dai pembentuk. Inilah jantung dari seluruh proses. Bayangkan sebuah lempengan baja tebal dengan lubang bundar sempurna yang dipoles, yang diameternya persis sesuai dengan diameter batang yang akan dibuat. Dai ini dipanaskan hingga suhu tertentu. Ketika bundel basah ditarik ke dalam lubang ini, beberapa hal terjadi secara bersamaan.
Pertama, die seperti mesin pres memeras semua kelebihan resin. Kedua, ia memadatkan semua serat kaca menjadi satu, membentuk batang bundar yang sempurna. Ketiga, panas dari die memulai tahap awal reaksi pengerasan. Saat keluar dari die, kita sudah bisa melihat bentuk batang yang familiar, tetapi ia masih lunak dan rentan. Tapi bagaimana ia mendapatkan permukaan bergeriginya yang terkenal? Segera setelah keluar dari die, saat batang masih panas dan lunak, seutas benang khusus dari serat kaca yang sama dililitkan di atasnya. Benang tipis yang sudah direndam resin dililitkan secara spiral di permukaan batang, menciptakan pola relief. Batang yang sudah dibentuk dan dibalut memasuki bagian terpanjang dari mesin, terowongan pengawetan, atau oven polimerisasi. Ini adalah ruang panjang yang bisa membentang puluhan meter, dan di dalamnya dijaga suhu tinggi, biasanya sekitar 200 derajat Celcius. Disinilah transformasi final terjadi. Ini bukan sekedar pengeringan. Di bawah pengaruh panas, molekul-molekul resin mulai aktif bergabung satu sama lain, membentuk jaringan 3 dimensi yang kuat dan kaku. Sirup cair yang lengket berubah menjadi material komposit yang sangat kuat dan keras, yang mengikat jutaan serat kaca menjadi satu kesatuan monolit. Saat batang perlahan bergerak melalui terowongan panas ini, ia memperoleh kekerasan akhirnya yang seperti batu. Tapi apa yang menariknya, melalui seluruh perjalanan panjang ini, di ujung lini produksi terdapat alat penarik khusus. Biasanya ini adalah 2 mekanisme ulat mirip seperti rantai tank yang terletak satu di atas yang lain. Mereka dengan lembut namun sangat kuat menjepit batang yang sudah jadi dan keras, lalu dengan kecepatan konstan yang diatur dengan presisi menariknya ke arah mereka. Merekalah yang menciptakan kekuatan yang menarik serat kaca melalui bak resin, melalui cetakan die, dan melalui oven. Kecepatan gerakan ini adalah salah satu parameter terpenting yang mengontrol kualitas produk akhir. Dan begitulah, dari ujung lain konveyor panjang ini muncul sebatang fiberglass tak berujung yang sangat lurus, keras, dan panas. Tahap terakhir adalah pemotongan. Di seberang lini produksi, terpasang sebuah gergaji otomatis. Gergaji ini disinkronkan dengan kecepatan gerakan batang. Pada saat yang tepat, ia melakukan gerakan cepat ke depan dan dengan suara "wush" yang tajam, memotong sepotong batang dengan panjang standar dari pita tak berujung, misalnya 6 atau 12 meter. Kemudian, ia kembali ke posisi semula. Batang-batang yang sudah jadi, masih hangat, menggelinding ke meja pendingin, kemudian dikumpulkan menjadi bundel, diikat, dan dikirim ke gudang. Dan begitulah, di depan mata kita, ribuan benang kaca rapuh dan 1 drum cairan lengket, setelah melewati perjalanan melalui bak, mesin pres, dan oven, berubah menjadi material bangunan masa depan yang ringan namun luar biasa kuat. Pasar tulangan fiberglass memang belum menjadi raksasa seperti pasar baja, tetapi ia adalah pendatang baru paling berani yang dengan cepat mendapatkan popularitas. Pasar global material ini sudah dinilai ratusan juta dolar dan prediksinya sungguh luar biasa. Diharapkan akan tumbuh sebesar 10 hingga 12% setiap tahunnya. Dan sekarang tentang keunggulan utama yang membuat tulangan baja jadi gugup. Yang pertama dan paling jelas, berat. Tulangan fiberglass sekitar 4 kali lebih ringan dari baja dengan diameter yang sama. Bayangkan sebuah truk, ia bisa membawa 4 kali lebih banyak tulangan fiberglass dalam 1 kali jalan dibandingkan baja.
Di lokasi proyek itu sendiri, dua pekerja dapat dengan mudah membawa seluruh gulungan batang fiberglass, sementara untuk memindahkan baja diperlukan derek. Ini adalah penghematan luar biasa dalam hal logistik dan tenaga kerja. Kedua, kekuatan. Dan di sini, fiberglass masuk ke dalam ring dan menjatuhkan baja di ronde pertama. Kekuatan tariknya sekitar 2 kali lebih tinggi daripada tulangan baja standar. Ini berarti bahwa dalam beberapa konstruksi bisa digunakan tulangan dengan diameter lebih kecil, menghemat lebih banyak berat dan volume. Tapi kartu truf utama, kekuatan super sejati dari fiberglass adalah perangnya melawan karat. Musuh utama dari setiap struktur beton bertulang, dari jembatan hingga tempat parkir, bukanlah beban, melainkan karat. Air dan garam meresap melalui retakan mikro di beton, mencapai tulangan baja, dan baja mulai berkarat. Karat mengembang dalam volume dan secara harfiah merobek beton dari dalam. Dan fiberglass, ia hanya menertawakan karat. Ia bersifat inert secara kimia. Ia sama sekali tidak peduli dengan air, garam, asam maupun basa. Ini berarti umur layanan struktur meningkat secara drastis. Struktur beton yang diperkuat dengan baja dirancang untuk bertahan sekitar 50 tahun. Sedangkan struktur dengan tulangan fiberglass dapat dengan mudah dirancang untuk bertahan lebih dari 100 tahun. Setiap tahun, lebih dari 500 juta ton kaca diproduksi di seluruh dunia. Tanpanya, tidak akan ada jendela, ponsel pintar, mobil, atau gedung pencakar langit. Namun, sedikit yang tahu bahwa jalan menuju transparansi sempurna ini tidak dimulai dari kaca, melainkan dari pasir panas yang dilebur dalam tungku pada suhu lebih dari 1.600 derajat Celcius. Ini bukan sekedar produksi, melainkan alkimia modern. Jutaan ton pasir berubah menjadi lautan kaca cair yang mengapung di atas timah cair untuk menciptakan permukaan yang sangat halus. Rahasia proses ini akan Anda ketahui di sini. Sebelum pasir panas menjadi jendela transparan, semuanya dimulai dari tambang. Bahan baku utama untuk kaca apung, float glass, adalah pasir kuarsa berkualitas tinggi. Pasir ini harus hampir murni sempurna, dengan kandungan silikon dioksida lebih dari 99,5%. Pasir seperti ini ditambang dari deposit khusus, biasanya jauh di bawah tanah. Salah satu yang paling berharga adalah pasir Ottawa dari Illinois. Putih pucat, halus seperti tepung, dan sangat murni. Tambang bekerja seperti sarang semut raksasa. Ekskavator menggali lapisan tanah, dan truk dam kelas 40 ton mengantarkan pasir ke unit penghancur. Kemudian dilakukan pengayakan kering. Pasir dibersihkan dari batu dan kotoran sekecil apapun. Selain pasir, ada beberapa komponen lain dalam komposisi kaca. Soda abu menurunkan suhu leleh. Bahan ini diangkut dari deposit garam, khususnya dari Wyoming, dalam karung 23 kg atau dalam jumlah besar. Batu kapur menstabilkan struktur. Bahan ini dipasok dari tambang batu dan dihancurkan hingga menjadi bubuk berdiameter kurang dari 1 mm. Komposisi ini juga mencakup dolomit, aluminium oksida, sendawa, dan limbah kaca, yang disebut culet. Penggunaannya dapat mengurangi konsumsi energi untuk peleburan hingga 25%. Setelah pemurnian awal, semua komponen dicampur dalam proporsi yang tepat yang dijaga sebagai rahasia produksi. Sebuah mixer raksasa seukuran gedung 2 lantai menyiapkan adonan kaca. Campuran yang sudah jadi diangkut ke pabrik dengan truk, terkadang dengan kereta api, atau bahkan dengan tongkang. Suhu penyimpanan harus terkendali, tidak boleh ada kelembaban.
Gudang ini menyerupai silo biji-bijian steril dengan kapasitas sekitar 560 meter kubik per unitnya. Selanjutnya, campuran secara otomatis dimasukkan ke dalam tungku peleburan kaca, di mana hanya dalam beberapa menit, semua yang kemarin masih berupa pasir dan debu akan berubah menjadi laukan kaca yang mendidih. Campuran tersebut tiba di jantung produksi, tungku peleburan kaca. Ini adalah gunung berapi industri sejati, panjangnya lebih dari 60 meter dengan suhu hingga 1600 derajat Celcius di pusat peleburan. Bahan baku dimasukkan secara otomatis, beberapa ton per jam. Dalam 9 hingga 12 meter pertama tungku, terjadi peleburan. Komponen-komponen meleleh dan menyatu menjadi massa kental yang membara. Selanjutnya, zona homogenisasi. Massa diaduk dan dimatangkan hingga semua gelembung dan gumpalan hilang. Dan setelah itu, massa tersebut mengalir dengan tenang ke atas, logam. Disinilah keajaiban dimulai. Pada tahap kedua, massa masuk ke dalam bak berisi timah cair yang dipanaskan hingga 1100 derajat. Kaca benar-benar mengapung di atas logam, menyebar menjadi pita yang seragam. Berkat tegangan permukaan dan kerataan sempurna timah, terbentuklah permukaan yang sangat halus di kedua sisi, tanpa perlu dipoles, tanpa tekanan. Ketebalan dikontrol dengan cara ditarik. Roll khusus atau medan elektromagnetik meregangkan atau sebaliknya, menekan pita kaca. Dengan cara ini, kaca dengan ketebalan dari 1,5 hingga 19 mm dapat dihasilkan. Panjang bak timah lebih dari 45 meter, dan kaca perlahan mengapung di atasnya dengan kecepatan hingga 7,5 meter per menit, sambil mendingin hingga suhu 540 derajat Celcius. Ini adalah momen yang sangat kritis. Namun, bahkan pada tahap ini, kaca belum siap. Selanjutnya, zona anil. Pita kaca melewati terowongan panjang, di mana ia didinginkan beberapa derajat per menit untuk menghilangkan semua tegangan internal. Jika ini tidak dilakukan, kaca nantinya bisa retak dengan sendirinya. Permukaannya seperti permukaan es yang mulus tanpa goresan sedikit pun. Ukuran lembarannya mengesankan, lebar hingga 3 meter dan panjang lebih dari 9 meter. Dalam kondisi ini, kaca masuk ke zona pemotongan. Sebelum dipotong, sistem pemindaian komputer menganalisis seluruh permukaan, mencari retakan mikro, inklusi, dan tegangan. Setiap temuan berarti satu lembar kaca ditolak. Pemotongan tidak dilakukan secara mekanis. Kini digunakan laser atau pemotong roda. Pisau mikro mirip dengan berlian, membuat goresan dan kemudian tekanan ringan mematahkan kaca tepat di sepanjang jalur tersebut. Terkadang, lembaran dipotong langsung sesuai pesanan. Misalnya, 60 x 90 cm untuk kaca bangunan atau seukuran layar untuk Tesla. Yang lain dibuat dalam format standar untuk gudang, di mana mereka disimpan secara vertikal di rak dengan bantalan karet. Setelah pemotongan, tahap kalibrasi. Lembaran diperiksa ketebalannya, geometrinya, dan kelurusan tepinya. Kamera beresolusi tinggi memindai setiap sentimeter. Laser menganalisis sudut. Tangan manusia hampir tidak terlibat di sini. Hanya pada tahap akhir, ketika pekerja dengan sarung tangan memberi label pada lembaran yang sempurna. Di dunia di mana kaca memiliki transparansi sempurna, penandaan adalah nama, paspor, dan tanda tangan pembuatnya dalam satu kesatuan. Di zona penandaan inilah setiap kaca diberi identitas, di mana, kapan, oleh siapa, dan untuk apa ia dibuat. Metode yang paling umum adalah ukiran laser. Laser khusus membakar titik-titik mikroskopis di permukaan, menciptakan tulisan buram yang tidak bisa dihapus. Ketebalan hurufnya kurang dari 2,5 mm. Tulisan ini tidak dapat dihilangkan tanpa merusak kaca. Itulah sebabnya sering digunakan sebagai kode anti perusakan. Ukiran sandblast digunakan untuk kaca dekoratif atau premium. Melalui stensil, bahan abrasif disemprotkan ke kaca di bawah tekanan, membentuk tanda buram yang timbul. Ada juga penandaan dengan tinta keramik. Metode ini digunakan pada tahap sebelum pengerasan. Cat khusus diaplikasikan dengan metode cetak, kemudian dibakar pada suhu lebih dari 1100 derajat.
Penandaan seperti ini berwarna, terlihat jelas dan sangat tahan lama, tidak luntur, tidak terhapus, dan tidak pudar. Penandaan bisa bersifat teknis maupun merek. Misalnya, di jendela rumah-rumah mewah, logo produsen seringkali dengan bangga dibiarkan terlihat. Dalam beberapa proyek, penandaan bahkan digunakan untuk kontrol keaslian. Misalnya, kaca untuk mobil lapis baja atau gedung pemerintah diberi nomor seri dan kode QR. Tahap terakhir, dokumentasi. Setiap lembar kaca mendapat catatan dalam sistem, seperti di rumah sakit, pasien apa, kapan lahir, apa saja sifatnya, dan kemana ia akan pergi. Ini penting karena kaca tidak selalu langsung dikirim. Beberapa batch disimpan selama berbulan-bulan hingga tiba waktunya. Sekarang bayangkan, apa yang menahan jembatan gantung raksasa di udara, yang setiap hari menahan beban ribuan mobil dan hembusan angin badai. Bukan beton atau baja di pilar-pilarnya, melainkan pahlawan tak terlihat, kabel baja. Dari kawat-kawat tipis yang nyaris rapuh, diciptakan struktur yang mampu menahan ratusan ton. Rahasianya terletak pada teknologi yang mengubah batangan logam biasa menjadi urat yang tak pernah menyerah. Pabrik-pabrik di Amerika telah menjalin lebih dari 800.000 kilometer kabel, dan setiap meternya bagaikan arteri peradaban. Tapi, ada satu detail yang tidak tertulis di buku-buku pelajaran, dan Anda akan mengetahuinya hanya di akhir video ini. Semuanya dimulai dengan pemilihan bahan baku. Kawat baja berkualitas tinggi yang harus memiliki kekuatan dan kelenturan luar biasa. Kawat-kawat ini melewati proses penarikan dingin, cold drawing, di mana batangan baja tebal ditarik melalui lubang-lubang khusus, secara bertahap mengurangi diameternya menjadi benang-benang tipis namun sangat kuat. Proses ini tidak hanya membuat kawat lebih tipis, tetapi juga meningkatkan sifat mekanisnya, membuatnya tahan terhadap putus. Bayangkan, setiap meter kawat ini mampu menahan beban yang sangat besar, namun tetap fleksibel dan elastis. Setelah kawat siap, dimulailah bagian yang paling menarik, pembentukan kabel baja. Puluhan, bahkan ratusan benang seperti ini dipilin menjadi untayan, strands, lalu dijalin menjadi struktur yang kompleks. Setiap lapisan kawat memiliki tujuannya sendiri. Benang bagian dalam menanggung beban utama, sementara bagian luar melindungi dari aus dan korosi. Seluruh proses ini menyerupai penciptaan jaringan hidup, di mana setiap benang adalah pembuluh terpisah yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang kuat dan andal. Yang paling mengesankan adalah presisi dan kontrol dalam pembuatan kabel-kabel ini. Setiap tahap disertai dengan pengujian ketat, kekuatan tarik, kepahanan terhadap tekukan, dan pengaruh kondisi cuaca diperiksa. Pengujian dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus yang mensimulasikan beban yang akan dialami kabel selama penggunaannya di jembatan. Ini sangat penting, karena jembatan seringkali berada di lingkungan yang lembab atau di tempat dengan iklim yang agresif. Berkat lapisan-lapisan ini, kabel tidak hanya mempertahankan kekuatannya, tetapi juga memperpanjang masa pakai jembatan, memastikan keamanan dan keandalan. Bayangkan skala produksinya. Pabrik-pabrik yang dapat memproduksi ribuan ton kabel baja per tahun, membuka gulungan, dan menjalin ratusan kilometer kawat. Produsen Amerika misalnya memiliki pengalaman bertahun-tahun dan menerapkan teknologi paling modern, yang memungkinkan mereka menciptakan kabel untuk jembatan-jembatan paling terkenal di dunia. Diketahui bahwa perusahaan American Bridge telah memasang lebih dari 800.000 kilometer kabel baja untuk jembatan gantung. Satu hal lagi yang membuat saya terkesan adalah peran para insinyur dan teknolog yang terus-menerus menyempurnakan proses produksi.
Mereka bekerja untuk membuat kabel menjadi lebih kuat, lebih ringan, dan lebih tahan terhadap beban ekstrim. Penggunaan paduan baru, penyempurnaan metode pemilinan dan pelapisan, semua ini membuat kabel baja modern menjadi mahakarya rekayasa sejati. Selama tur, saya melihat bagaimana gulungan-gulungan raksasa berisi kawat baja bergerak mulus di atas konveyor, bagaimana kawat melewati proses penarikan dingin, dan bagaimana para ahli mengontrol setiap sentimeter dari proses ini. Produsen Amerika seperti American Bridge Company memiliki pengalaman luas dalam pembuatan kabel baja untuk jembatan-jembatan terbesar dan paling terkenal di negara itu. Mereka memproduksi ribuan ton kabel setiap tahun menggunakan teknologi modern dan kontrol kualitas yang ketat. Diketahui bahwa untuk jembatan gantung digunakan kabel dengan struktur berlapis-lapis yang dapat menahan beban ratusan ton per sentimeter persegi. Selama pembangunan jembatan Brooklyn misalnya, setiap kabel utama terdiri dari 19 untayan terpisah, dan setiap untayan terdiri dari 278 kawat. Ini memberikan cadangan kekuatan yang sangat besar. Produksi kabel baja di AS adalah kombinasi dari tradisi dan inovasi, di mana keahlian para insinyur dan teknolog dilengkapi dengan lini otomatis dan peralatan modern. Setiap tahap, dari pemilihan bahan baku hingga aplikasi lapisan pelindung, dikontrol dengan perhatian maksimal. Karena dari sinilah bergantung keselamatan ribuan orang yang setiap hari menggunakan jembatan. Sementara itu, perusahaan-perusahaan Eropa, khususnya di negara-negara seperti Jerman, Prancis, Italia, serta di Ukraina, Rumania, dan Polandia, memainkan peran penting dalam pasokan kabel baja untuk pembangunan jembatan dalam berbagai skala. Jembatan-jembatan modern adalah hasil dari ribuan tahun perkembangan pemikiran rekayasa, di mana tradisi, inovasi, dan material paling modern berpadu. Mereka tidak hanya berfungsi menghubungkan dua daratan, tetapi juga menjadi simbol kota, monumen budaya, dan mahakarya teknis. Keajaiban rekayasa modern termasuk Valkyr Wheel di Skotlandia, lift kapal berputar yang unik yang menghubungkan dua kanal dan memungkinkan kapal diangkat 180 derajat. Objek ini tidak hanya fungsional, tetapi juga memukau dengan desain futuristiknya. Jembatan gantung seperti Golden Gate di San Francisco menunjukkan penerapan kabel baja yang menahan beban sangat besar dan memastikan daya tahan struktur. Apakah Anda siap untuk mengintip ke dunia di mana milimeter menentukan hidup dan logam berkilauan menempuh perjalanan dari bahan mentah hingga menjadi presisi yang mematikan? Bayangkan, lebih dari 12 miliar butir amunisi diproduksi setiap tahun di seluruh dunia untuk militer, polisi, pemburu, dan olahragawan. Dan setiap butirnya adalah hasil dari rekayasa presisi di mana suhu, tekanan, dan bentuk sangat berarti hingga ke detail terkecil. Dalam video ini, kami akan menunjukkan semuanya, dari pemilihan bubuk mesiu dan paduan untuk selongsong hingga uji kontrol, di mana kecepatan tembakan mencapai hampir 90.000 meter per detik. Bersiaplah, ini bukan sekedar cerita tentang peluru, ini adalah perjalanan ke jantung produksi modern, di mana teknik dan sains bekerja di batas kemungkinan. Ratusan juta butir amunisi setiap tahun keluar dari lini perakitan pabrik di seluruh dunia, dan setiap butirnya melewati lini kontrol dengan presisi hingga mikron. Material utamanya adalah kuningan, paduan dari 70% tembaga dan 30% seng. Kuningan ini dipesan dalam bentuk gulungan besar setebal sekitar 1,5 mm dan berat hingga 2.700 kg. Gulungan-gulungan ini dipasok oleh pabrik-pabrik metalurgi. Setelah tiba di pabrik, kuningan dibuka dari gulungannya di platform khusus dan dimasukkan ke mesin roll.
Suhu logam pada tahap ini mencapai 315 derajat Celcius untuk membuatnya lebih plastis. Selanjutnya, lembaran kuningan dimasukkan ke lini pres, mesin cetak berkecepatan tinggi yang dengan presisi secepat kilat memotong lingkaran-lingkaran darinya, yang disebut bilet. Diameternya sekitar 19 mm. Mesin pres bekerja dengan frekuensi hingga 250 pukulan per menit. Lingkaran-lingkaran yang dihasilkan dipanaskan hingga 430 derajat. Ini diperlukan untuk proses penarikan dalam deep drawing berikutnya. Mereka dicelupkan ke dalam pelumas dan dimasukkan ke mesin pres hidrolik, di mana di bawah tekanan hingga 100 ton, dari lingkaran tersebut dibentuklah selongsong primer. Proses ini diulang beberapa kali, setiap kali menarik selongsong menjadi sedikit lebih panjang dan lebih tipis. Setiap selongsong setelah ditarik akan dianil, yaitu dipanaskan hingga 540 derajat untuk menghilangkan tegangan internal pada logam. Jika tidak, selongsong bisa retak saat ditembakkan. Kemudian, ia didinginkan di dalam air dan dibersihkan dalam larutan asam. Selanjutnya, kalibrasi dan penimbangan. Selongsong melewati sistem kontrol laser presisi tinggi. Kesalahan berat berarti penolakan otomatis. Panjang, ketebalan dinding, dan bahkan respons akustik juga diperiksa. Sensor khusus mendeteksi ada tidaknya retakan mikro di dalam selongsong. Sebagai penutup, selongsong dipotong sesuai panjang yang tepat, dibuat alur untuk primar dan mulutnya diperlebar. Tahap kritis berikutnya adalah pemasangan primer. Ini adalah komponen kecil namun sangat penting yang memulai tembakan. Primer adalah bahan peledak mini. Di dalam cangkir logam kecil terdapat detonator primer, biasanya berbasis timbal steve nut. Sebelum pemasangan, primer diuji kepekaannya. Di lini otomatis, setiap selongsong melewati stasiun primer, di mana mekanisme dengan presisi luar biasa memasukkan primer ke bagian belakang selongsong. Selanjutnya, bubuk mesiu. Jenisnya tergantung pada tujuan amunisi. Rata-rata, satu butir amunisi kaliber 223 Remington berisi sekitar 1,5 gram bubuk mesiu. Sebagai perbandingan, amunisi kaliber 45 hanya sekitar 0,4 gram. Bubuk mesiu ditakar secara otomatis hingga 1/1000 gram. Kelebihan atau kekurangan berbahaya bagi penembak dan senjata. Kesalahan 1/10 gram tidak dapat diterima. Ketika bubuk mesiu sudah terisi, tibalah giliran pemasangan proyektil. Material, bentuk, dan masanya tergantung pada tugasnya, berburu, militer, olahraga. Tetapi pemasangannya dilakukan dengan presisi yang sama. Proyektil ditekan ke dalam selongsong di bawah tekanan, lalu mulut selongsong dikerutkan agar proyektil tidak lepas saat dimasukkan ke dalam laras. Setelah itu, kalibrasi akhir dan pemeriksaan visual. Persentase produk cacat di perusahaan besar kurang dari 0,3%. Dan hanya setelah semua tahap pemeriksaan, kalibrasi, dan penimbangan akhir, amunisi masuk ke fase final, pengemasan. Pengemasan bukan hanya soal estetika, ini adalah masalah perlindungan, identifikasi, dan logistik. Amunisi secara otomatis disortir ke dalam nampan atau dimasukkan ke lini penimbangan, di mana batch dibentuk per 20, 50, atau 100 butir. Opsi termurah adalah nampan plastik dengan film pembungkus panas. Pasokan militer dikemas berbeda, dalam kontainer seng atau baja dengan tutup kedap udara. Di dalamnya ada lapisan anti korosi, label dengan kaliber, nomor batch, dan tanggal pembuatan. Di lini industri, satu shift kerja mengemas dari 100.000 hingga 300.000 butir amunisi. Beberapa pabrik beroperasi dalam 3 shift 24 jam sehari, terutama pada periode permintaan tinggi. Produktivitas satu mesin pengemas hingga 12.000 unit per jam.
Di bengkel-bengkel yang menangani bubuk mesiu, primer, dan bahan peledak, lantainya antistatis. Ini adalah lapisan khusus yang mengalirkan muatan elektrostatis dari tubuh manusia atau peralatan ke tanah untuk menghindari percikan api. Selain itu, kelembapan di bengkel dijaga pada tingkat 40 hingga 60% yang mengurangi risiko penyalaan. Pekerja mengenakan pakaian khusus dari kain alami atau bahan antistatis. Dilarang memakai benda logam, jam tangan, atau perhiasan. Hanya spesialis bersertifikat yang diizinkan masuk ke area bubuk mesiu atau primer. Aksesnya tentu saja biometrik. Manusia tidak menyentuh bubuk mesiu dengan tangan. Semuanya terjadi melalui mesin-mesin kedap udara yang otomatis. Pembentukan primer, penakaran campuran peledak, penyegalan selongsong, semuanya diotomatisasi semaksimal mungkin. Setiap 45 meter, ditempatkan alat pemadam api bubuk dan sistem sprinkler. Personel menjalani latihan wajib setiap 3 hingga 6 bulan. Semua selongsong, proyektil, dan primer melewati kontrol visual, berat, dan sinar X. Produk cacat dikirim ke zona aman terpisah, di mana mereka dimusnahkan atau didaur ulang. Pabrik dijaga seperti fasilitas keamanan tinggi, pengawasan video, penjaga bersenjata, inventarisasi setiap unit. Pada tahun 1998, di AS, sebuah pabrik yang memproduksi bubuk mesiu untuk amunisi olahraga meledak karena pelanggaran aturan penyimpanan. Kekuatan ledakannya setara dengan beberapa ton TNT. 4 pekerja tewas. Penyelidikan mengungkapkan puluhan pelanggaran sistematis. Oleh karena itu, keamanan di pabrik semacam ini lebih penting daripada produk yang mereka hasilkan.